bayangan ini masuk di kamera gitu. Tapi dia kayak misalnya kalau ini sebuah ruangan dia kayak nunggu di pintu gitu. Tapi masuk itu siapa ya? Terus kita nggak ada yang tahu itu siapa gitu. Tapi ada selama syuting ada yang jagain kan? Ya itu Maksudnya kayaknya. ada pawangnya yang... Nah. Saya kan yang jaga. Oh, jadi pengalaman Om Egy main horor itu udah tahu. Dia udah mengena sekali. Saya yang jaga rumah itu ya. Aku titip rumah iki di kuncine. Tolong dirawat makamnya Tuti, Pak. Di sini kan rumah warga jauh, tapi saya sering banget dengar orang nyanyi di rumah ini. Kemarin tuh aku selalu dengar suara orang nyanyi dan tadi jelas banget di dapur aku lihat bayangan. Semalam Indra dengar suara aneh, suara orang nyanyi. Kakak kamu terakhir-akhir ini suka ngomongin hal-hal yang nggak jelas. Apa yang dibilang Kamaya itu benar, Mas? Kita harus segera melakukan ritual. Halusinasi. Kowe teko, tapi aku kudu mateni kowe. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama Podcast Kinari dan saya Kintoko. Ada para pemain film horor Rumah Iblis. Selamat datang, ada Mbak Wanda Hamidah, ada Sarah Felicia, ada aktor Gaek, ada Om Egy Fedli. Selamat datang di Palmerah. Terima kasih udah ngundang kita ke sini. Terima kasih di sela-sela kesibukan Mbak Wanda sudah meluangkan waktu main-main ke Palmerah. Boleh cerita nggak ini film horor ya, Mbak Wanda, sesuai judulnya ya, Iblis. Film horor perdana Mbak Wanda ya? Iya. Atau salah saya? Bener ya? Dari Mbak Wanda deh boleh cerita nih. Jadi protokolernya biasanya kami tanya perannya apa dan kenapa. Iya. Lempeng pertanyaannya. Ini film horor pertama kali saya, biasanya kan drama ya. Biasanya juga banyak dapat protagonis. Nah kali ini film horor pertama, tapi ya maksudnya kaget juga ditawarin film horor. Oh ada juga yang nawarin film horor gitu. Terus dapat perannya cukup menarik gitu karena nggak bisa dikasih tahu sekarang ya. Nanti kan spoiler, jangan. nggak menyangka lah aja, nggak menyangka lah Mbak Wanda bisa aja begitu. Ternyata yang tadinya sering main protagonis jadi antagonis itu. Kira-kira begitu. Itu kenapa Mbak Wanda akhirnya menerima tawaran itu? Karena pertama belum pernah main, kan saya pengen sebagai pemain film pengen sesuatu yang baru terus kan ya, yang belum pernah gitu. Nah horor ini kan baru pernah gitu, jadi dan ngelihat orang film horor di mana-mana gitu, dan kayaknya kalau ada yang kayak film horor tuh nggak ada yang gagal ya. Kayaknya semuanya bagus-bagus aja, serem-serem aja gitu. Film horor tuh berhasil dan berhasil sekali gitu. Kalau makanan enak dan enak banget, jadi nggak pernah ada yang fail sih kayaknya gitu. Jadi memang mungkin ini yang disukai oleh pencinta film sekarang ya. Pencinta film sekarang gitu. Cuma memang mungkin ada tinggal diganti aja angle-angle-nya aja. Cuma genre horor nih ternyata digemari masyarakat dan saya pengen main di situ. Karena belum pernah, tertantang juga Iya, dengan tertantang. karakternya juga ya Mbak Wanda ya. Selalu pengen jadi film yang karakternya bukan saya gitu. Jadi pas aja nih, bentar lagi mau tayang ya. Jadi kado Iya. ulang tahunnya Mbak Wanda nih. Asik. Nggak usah disebut usianya. Disebut sendiri. Yang penting masih muda. Akun Instagramnya masih muda, masih seger. Ya, yang penting jiwanya. Ya. Betul. Sarah Felicia, perannya apa di sini? Kalau aku berperan sebagai adeknya.
Adanya Dan siapa? Adanya Aura Kasih. Oke, Iya. pemeran utamanya ini ya. Iya. Oke. Dan di sini bisa dibilang aku jadi tante yang membantukan. Membantukan karena kan memang di filmnya udah mulai agak chaos ya di rumah ini. Dan juga makanya langsung ada karakter aku dateng dan situlah mulai membantukan karena juga ada anak kecil kan. Jadi di sini ya karakter Lily yang lebih membawakan nggak mau bilang yang cerianya, tapi ya kayak gitulah yang membedakan dari udah mulai intens untuk menjadi lebih oke lagi gitu Jangan situasinya. Iya, lebih. Sarah jadi kelihatan serem juga di Rumah Iblis. Iya, bener ya begitu. Nggak mau bilang apa-apa sih, spoiler takutnya nih, jangan nih. Ini bisa banget nih, tanya kayak gini-gini nih, jangan nih, jangan. Itu akhirnya kenapa Sarah menerima tawaran Mas Bambang Dries ya? Mas Bambang Dries sebenarnya. Iya. Ini sih baru film aku yang keberapa ya gitu ya. Waktu itu karena ini udah tahun lalu ya syutingnya, dan waktu itu ini baru film aku yang ketiga. Oke. Jadi memang aku paling suka film-film horor ya kalau nonton. Jadi selalu emang kayak tertarik lah kalau horor, apalagi juga misalnya ceritanya bakal interesting dan juga karakternya kan. Jadi dan menurut aku sih kalau film horor pasti ada selalu challenges yang baru gitu di setiap film horor. Jadi ya pengen aja sih interested gitu. Acting dengan Aura Kasih, Edward Akbar, terus Mbak Wanda, Om Egy juga jadi pertimbanganmu Wah, gitu. pressure banget sih waktu itu. Karena aku juga masih baru ya gitu. Aku masih aktris baru gitu. Tapi ya honored aja sih karena aku tahu mereka emang senior gitu kan. Jadi kayak Oke, nanti di stop dulu ceritanya. Om Egy, Om Egy, saya terakhir ketemu Om Egy itu waktu itu ada ini, Mbak Wanda, ada gala premier film di Surabaya. Jadi ketika para pemain film itu berkeliling Tugu Pahlawan di Surabaya, kami nyebrang jalan, ada tukang kopi, warung kopi kecil gitu yang jualannya di depan makam. Kami ngopi aja, ngobrol hahaha di situ. Jadi yang lain udah muter museum, kami ngopi aja di depan Tugu Pahlawan. Tapi bukan itu. Om Egy, jadi kalau ditanya filmnya udah banyak banget. Banyak banget. Sampai lupa banget. Gimana ada film horor di situ ada Om Egy? iya, udah pasti. Apa karakternya Om Egy ya? Mungkin Om Egy boleh nggak usul? Kalau misalnya rambutnya cepak gitu, mungkin nggak nanti kalau Om Egy dapat tawaran film drama gitu? Ya nggak tahu juga ya. Jadi Om Egy mau gue cerita kenapa tawaran Rumah Iblis ini menarik untuk Ya menarik karena apa ya? Karena saya di calling aja. Sejujurnya di calling. Iya, kalau aktor udah berpengalaman gini ya Bang Wanda, jadi bingung nilainya juga apa ya, jadi biar cerita Tapi sendiri. kali ini biasanya kan kalau lihat Om Egy itu antagonis ya. Kali ini dia protagonis. Ya mungkin yang agak lain di sini jadi pembantunya Mbak ini. Oke. Jadi mengabdi di keluarga, sebuah keluarga yang disitulah terjadi masalah gitu. Kalau dilihat kan secara kasat mata aku yang protagonis, Om Egy yang antagonis. Tapi ternyata Balik. Oh my god. Yeah. Jadi terjawab tadi pertanyaan tadi, antagonis ya. Jawabannya Mbak Wanda sendiri. Tapi nanti ditonton. Di antara banyak film horor Om Egy, apa yang membedakan? Ya pasti perannya pasti beda. Kayak tadi disebut Mbak Wanda, ternyata perannya jadi bapak baik-baik gitu. Ada alasan khusus nggak kenapa terima Rumah Iblis? Karena sering main film horor dong. Banyak film horor yang Om Egy bikin. Kalau saya gini, saya melihat semua film horor, semua ceritanya setelah saya baca
itu selalu ada hal-hal yang menantang ya. Terutama peran untuk saya gitu. Jadi ya sebagai variasi gitu. Saya harus coba. Gitu. Di sini kan perannya jadi orang penjaga rumah, pembantu lah ya. Tapi ada kesamaannya. Dia memegang sebuah kunci tentang apa yang terjadi gitu loh. Jadi ternyata kunciannya ada di peran Omegi ini ya? Iya. Yang kalau nggak ada saya nggak rame. Aktornya. Oh ya, satu lagi, senang juga syuting karena ini di Jogja dan lokasinya Sebutin mau ada. Kaliurang. Nah, Itu magis banget kan, itu daerah, kita nggak syuting horor aja. Itu magis sekali Kelihatan. sih daerah itu. kelihatan ini ya, auranya tuh udah ini ya. Iya. Ya udah kasih. Aura sih. Udah kasih banget. Terus tahu kan rumah-rumah di situ Rumah ya? saya di Jalan Kaliurang Mbak Anda. Oh ya. Tapi di bawah. Di bawah, ya, ya, ya. Kilometer 7,5. Kalau Ya. Kaliurangnya tuh kilometer 20-an sekian. Kalau nggak 30 malah. Iya. Oke, lanjut Mbak Anda. Kenapa itu Kaliurang? Ya magis ya, pertama kan aku pernah gara-gara waktu ke Jogja anakku di UGM, aku main pesen, aku main booking hotel kan nggak ngerti ya Kaliurang, oh UGM di Kaliurang, terus Kaliurang ternyata aku booking yang di Atas. udah terus kan nggak bisa balik, terus aku ke Kaliurang pada saat itu di Kaliurang yang di atas, jadi aku sebelum syuting ini udah ngerasain, udah ngerasain nginep tinggal di situ, tapi kan waktu itu di hotel. Waktu di hotel aja creepy. Apalagi ini syutingnya di rumah tua, rumah zaman Belanda yang kan nggak ada rumah kecil di situ Iya, ya. betul. Buildingnya aja building old building Iya. semuanya gitu. Memang kalau orang Jawa bilang singop Mbak Wana. Kalau Magis ngeliat banget. villa-villa di Kaliurang itu ya. Iya. Kalaupun ada yang jaga ya belum tentu juga setiap hari diinepin, ditinggalin betul. sama orang. Jadi Tapi kalau udah pasti ada yang jaga kan? ada, karena misalnya UGM punya villa di situ ya, Enggak. bangunan tua pasti. Heeh. Itu bisa dipakai sama orang lain, Maksud aku, disewa. aku yakin kalaupun nggak ada yang jaga, pasti ada penjaganya. Penjaga. Iya kan? Iya. Nggak mungkin nggak ada penjaganya. Penjaganya. Nggak mungkin nggak ada, itu pasti ada dan banyak gitu, dan itu tertangkap nanti Oh, ada. di dalam film. Ada. Jadi tanpa disengaja tiba-tiba muncul itu. Iya, soalnya pernah kita lagi syuting adegan adegan ritual kan, ada scene di mana ritual yang kita memanggil Roh. ya Ah. kita memanggil arwah, memanggil roh di situ kan, bener-bener yang sajiannya banyak tuh, rumah kan rumah tua, Asli itu bukan sajian. settingan kan itu rumahnya. Asli sajiannya tuh memang disediakan memang. Iya. Ya nyatanya begitu harus Nyatanya disiapin. begitu, disiapin memang ya real mungkin. Nah itu kita nggak ada yang tahu, terus pas di kamera tuh kayak, itu siapa, ada. Jadi kayak bayangan ini masuk di kamera gitu, tapi dia kayak misalnya kalau ini sebuah ruangan dia kayak nunggu di pintu gitu ya. Tapi masuk itu siapa ya, terus kita nggak ada yang tahu itu siapa gitu. Tapi ada masuk selama di syuting frame. ada yang jagain kan? Ya itu Maksudnya kayaknya. ada pawangnya yang. Nah. Saya kan yang jaga. jadi pengalaman Omegi main horor itu udah tahu. Dia udah mengena sekali. Saya yang bisa jaga rumah merasakan. itu ya. Begitu Om ya? Hah? Sama ya? Nggak, artinya kalau tempat kan pasti beda-beda ya Om. Ya. Omegi merasakan apa ketika ikut syuting Rumah Iblis itu di Kaliurang lagi? Tapi nginepnya nggak di Kaliurang kan? Di Kaliurang. Nginepnya di situ juga. Semuanya Para ya. pemain di situ. Iya, iya. Oh. Oke. Ada hal-hal yang mistik gitu. Ah, Cari makanan di hotel. Itu hotelnya baru. Jadi nggak ada, restorannya tuh kadang buka, kadang tutup. Nunggu makanan dari set lama. Ah. Pesen lah Mm. lewat itu kan, Online itu. online. Kok lama? Ternyata dari Jogja. Alamatnya sama Kaliurang. Ternyata dari Jogja.
Ya itu kan naiknya tuh ngentas loh. Pas lihat ini kok ongkosnya lebih mahal dari pesan. Ternyata dari Jogja. Mama Tapi bang yang nganterin asli kan, sosoknya memang asli. Asli ya. Nggak Gaib bolong ya. belakangnya. Itu mistis banget itu. Sarah, ada cerita apa sama syuting kemarin, Sarah? Kalau aku sih Di rumah itu juga kan? Ngerasain rumah itu juga kan waktu iya, syuting? tapi aku soalnya kalau mungkin nggak gampang takut kali ya aku. Jadi Pas Pak film horor udah iya, biasa jadi kali nggak ya? seru, nggak ada cita-cita kayak gitu. Kayak setiap kali aku syuting film horor tuh, misalnya tanya kayak gitu kayak nggak takut ya, nggak ada apa, nggak seru gitu. Tapi ya. Tapi acting sama aktor aktris yang punya pengalaman banyak di lokasi syuting, apa tadi punya beban gitu nggak, Sarah? Sebenarnya nggak newbie juga, bukan newcomer juga, orang udah berapa kali main film gitu loh. Tapi kan waktu itu masih baru banget waktu itu. Tapi ya emang pressure sebagai newcomer sih udah pasti udah ada sih. Jadi kayak kadang-kadang kayak mikir kayak acting aku tuh udah selevel gak, udah sepas gak misalnya scene bareng mereka gitu. Karena kadang-kadang agak takut misalnya mereka udah bagus nih ya, terus aku yang kayak biasa aja kayak agak scene-nya malah ke bawah gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih paling. Itu ngobatinnya gimana biar akhirnya bisa ya tidak mengecewakan lawan main itu selama syuting Rumah Iblis kemarin? Aku overthinker banget ya. Jadi untuk kayak gitu ya paling practice saya terus sih, practice my lines, dan juga emang jangan terlalu dipikirin banget sih kayak gitu-gitu. Karena at the end of the day kan pasti aku juga will do my best gitu. Jadi ya thank God sih lancar-lancar aja syutingnya. Paling sering sama siapa kemarin? Paling sering kayaknya sama Ponakan-ponakan. iya ya. sih, ada anak-anak Anak-anaknya kecil Aura. sama Kak Aura sama Kak Edward sih paling seringnya. Paling sering. Karena anak-anak itu kan dia bisa gampang Rasain ngeliat ya? kan, karena mereka lebih sensitif kan. Sementara kamu, kenapa nih anak-anak gitu? Jadi emang Neutralize. iya, dan proses syutingnya juga pas reading mesti deket sama anak-anak kecil ya, karena mesti berkelihatan kan kedeketannya gitu. Sama Edward Akbar? Sama Edward Akbar sih behind the scene dia sering kasih aku advice sih, dan juga itu membantu banget sih, karena dia emang aku juga suka sih actingnya dia, jadi kayak membantu banget sih. Tapi setidaknya enak ya diajak ngasih saran begitu, malah lebih enak daripada diem-diem aja gitu ya. Iya, udah Artinya bisa kalau misalnya kurang kita bisa nambahin. Iya. Kalau kita lebih kita bisa kurangin emosinya. Karena kan kadang-kadang kalau kita acting kita juga nggak tahu kita kekurangannya apa gitu kan. Jadi misalnya kalau dibilangin untuk ya membantu kan, maksudnya at the end of the day. Jadi ya aku sih selalu suka gitu. Dengan Om Egy satu frame. Kita ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Aku Dengan yang Bawanda? banyak satu frame sama Om Egy. Dan aku kan di situ jadi Bu Broto, ya pemilik rumah. Oh. Itu sebetulnya pemilik rumah yang bermasalah ini ya. Iya betul, dan Aura Kasih sama Edward itu datang karena bekerja di situ, di rumah yang angker itu. Tapi pemiliknya adalah aku, Bu Broto, dan Pak Broto. Pak Broto ini lebih serem lagi. Pak Broto Mas siapa? Wani. Oh, keren itu. Wani Nah, Darmawan. Aktor Jadi- Jogja itu. Jadi ada Mas Wani dan Wani Bang Darmawan. Egy ini membawa ruh dalam film ini lebih kental gitu. Jadi ada Bang Egy, ada Pak Broto. Ini kalau udah ada dua bintang ini di dalam scene itu menjadi lebih Hidup ya. mistis. Ya. Mistisnya tuh lebih Horornya berasa ya. berasa Dapet banget gitu. Padahal yang horor itu lebih Wani. Wani itu lebih horor dari gua. Horor. Mereka tuh lebih Aktor watak ya? menakutkan dari Gua kan sama lah sama hantu Om Egy yang ya ada sebenarnya. di sana. Mereka lebih serem dari hantu-hantu yang ada di Gua kan imut. Nah, ngimbangin itu gimana, Mbak Wanda, ngimbangin Om Egy, ngimbangin apalagi Pak Broto, Wani, Iya, seneng Darmawan. sih, kan berat-berat ya dua pakar perfilman ini kan, dua
artis senior yang saya kagumi ini kan dua-duanya berat gitu, tapi alhamdulillah sih kalau main sama mereka kita bisa terbawa, kan gitu biasanya ya, bisa kebawa untuk main dan menyeimbangi mereka gitu. Mudah-mudahan bagus. Mbak Wanda ketarik ya acting mereka ya? Ketarik ya. Maksudnya sebetulnya diuntungkan sama ya, saya walaupun di dunia entertainment udah lama, tapi sebetulnya film kan juga baru beberapa tahun terakhir untuk full ya. Nah, kalau di lawan mainnya dengan artis-artis yang jauh lebih senior dan berpengalaman dari saya, itu lebih auranya tuh lebih terasa, terus dan tentunya kita berusaha menyeimbangi dengan baik. Tapi kalau udah connect, chemistry-nya udah dapet di screen-nya sih enak gitu. Gampang aja ya. Dan biasanya ya itu, kita off screen juga kita pasti ngumpul, ngobrol, ngopi gitu. Apa suasananya kan juga enak banget ya kali Diajak orangnya. keliling Jogja sama Wani Darmawan ya. Iya. Serasa rumah sendiri kalau beliau. Ada masukan waktu itu dari Om Egy atau Mas Wani Darmawan? Kenapa? Ada masukan nggak itu? Ada actingnya Mbak Wanda itu ada kritikan dalam tanda kutip itu ada nggak? Saat syuting? Enggak sih. Ada nggak sih Bang Jack? Banyak saya nggak ingat gitu. Saya merasakan semuanya bermain dengan baik gitu. Jadi kebawa deh kalau udah ada Mas Wani, ada Bang Egy, kitanya tuh jadi kebawa. Karena mereka udah serem kan, jadi kitanya kebawa perasaan juga mainnya gitu. Itu tadi pertanyaan sama kayak Sarah, terbebani nggak Mbak Wanda ketika berhadapan dengan mereka? Takut salah atau ngerasa masih junior gitu? Enggak sih, aku kalau udah main aku lepas segala. Jadi aku kalau udah di set, udah di film gitu ya, kalau udah masuk dalam suatu film, Wandanya udah hilang. Aku lepas gitu. Brotonya ya. Okay. Dan masuk ke dalam. Kalau Om Egy nggak ada masalah ya syuting kemarin ya? Om Egy lancar-lancar aja. Ya cuman itu kalau cari makanan aja. PR. Di sana itu ada sate kelinci khasnya Om. Sate kelinci itu khas di sana tuh. Tapi kan nggak tiap hari harus makan sate kelinci. Satu itu, kedua saya nggak tega. Kelinci kan lucu kok makan. Dengan Mbak Wanda sering acting dengan beliau, dengan Mas Wani, barangkali dengan Aura Kasih dan Edward Akbar. Om Egy rasa apa? Ya merasa aksi-aksi aja saat syuting kemarin? Ya. Atau sama ngalamin kendala itu? Ya kalau sama Wani kan udah kedua mungkin ya. Kedua. Sama Aura baru kali ini. itu. Sama Wanda juga baru, padahal kita satu komunitas. Nah itu untuk biar cair. Biasanya kalau yang udah punya jam terbang tinggi itu biasanya apa yang dilakukan Om Egy? Kita ya dari ketika ketemu kita ngobrol. Itu udah apa ya? Melepaskan batas gitu. Udah ngilangin batas gitu. Kita udah ngobrol ringan aja udah cukup gitu. Kalau aku kan sama Bang Egy udah di Parvi 56. Jadi sering ketemu juga, sering banyak acara. Kemudian juga sebelumnya pasti kita readingnya beberapa hari sebelum syuting tuh kita reading di satu tempat semuanya sama-sama dari seluruh pemain, ketemu tuh semuanya. Reading besar ya. Big reading ketemu semua. Dari scene pertama sampai scene terakhir. Reading itu bukan sekedar kita membaca naskah, tapi ya itu mendekatkan gitu. Tahu karakter masing-masing. Dari situ nggak ada apa ya, batas itu udah hilang gitu. Jadi ngobrol itu pun udah mencarikan suasana ya? Belum masuk ke karakternya itu ya? Belum masuk ke karakter, baru
reading, terus pas break kita ngobrol, itu mencairkan gitu. Kalau break ngobrol itu tetap dengan karakter di film atau Enggak. lepas? Kita menjadi diri kita gitu. Tapi dengan ngobrol, ketika kita berperan, ya itu kita masuk ke dalam peran, gitu loh. Ngobrolin perannya ya. Mbak Wanda kurang ini nih, lebih ini nih gitu. Enggak. Maksudnya ketika kita ngobrol break itu, kita ngobrol sebagai kita kan masing-masing. Tapi begitu masuk ke film action ya udah kita menjadi karakter gitu. Tapi jarak itu udah tercairkan ketika kita ngobrol gitu maksud saya. Terus pas reading juga kan pasti kita diskusi nih adegan ini gimana caranya ya supaya ini maksud adegan ini per scene itu kita supaya connect ketika pas di lapangan kan. Jadi kita punya menerjemahkan, kita punya interpretasi yang sama. Jangan sampai nanti di pasti interpretasinya beda gitu. Jadi banyak diskusi juga sama terutama sama pemain yang satu scene. Nah, itu salah satu cara untuk biar cair. Betul. Oke. Kalau udah sering main film begini mudah nggak sih sebenarnya Mbak Wanda kayak gitu? Karena sering main film Om Egy, Mas Fani Darmawan, Sarah itu kan sering main film. Aura Kasih baru balik nih ya lewat Rumah Iblis nih ya, baru balik ke film. Itu jadi ini nggak memudahkan, nggak artinya bisa menerjemahkan bareng-bareng itu kemudian mempermudah saat syuting. Iya, sangat. Makanya itu diperlukan sih. Diskusi antara pemain sama sutradara maunya apa. Bisa nggak kalau ada perubahan sedikit ya kita tentunya harus ini gimana kalau begini, akunya begini, ini gimana kalau dialognya diganti, atau ini gimana kalau pada riset aku melakukan hal apa gitu, body language yang bagaimana gitu. Jadi ketika syuting di Kaliurang kemarin banyak kan karena ini film horor kan banyak kan malam hari. Om Egy pasti dingin karena itu di kaki gunung Merapi. Biasa-biasa aja ya namanya film horor pasti ada lah cerita-cerita mistisnya, apalagi lokasinya juga mendukung untuk menghadirkan kehororan itu. Ya setiap syuting film horor itu selalu ada lah cerita-cerita seperti itu gitu. Biasanya kita taunya dari kru. Oh iya betul. Kru itu paling paling sensitif gitu karena mereka lebih lama banyak cerita gitu. Ya kalau sama saya mungkin mereka udah pernah kenal kali ya. Jadi baik-baik aja gitu. Om Egy aman-aman aja ya kemarin ya? Gak ada cerita-cerita aneh gitu nggak ya? Nggak ada. Alhamdulillah ya baik-baik saja. Atau biasa aja, gua kan sering main film horor. Mereka udah sering nonton kali ya. Ini sih pemain. Dia lagi. Dia lagi. Sarah ada nggak itu kemarin? Enggak makanya. Aman jadi ya? Aman ya? Iya. Menyenangkan ya? Iya. Kalau bangun pagi menghirup udara itu, udara pegunungan itu kan seger. Iya, seger banget sih, enak. Cuma paling kalau malam aja sih, dingin banget. Terus kadang-kadang kan sering hujan ya. Itu deh, tambah dingin lagi. Nggak hujan aja rasa seremnya tuh berasa loh kalau di sana. Iya sih, misalnya malam kayak bergelap banget gitu, nggak bisa lihat kalau keluar. Siang sore aja juga udah creepy sih. Berapa hari di sana jadinya syuting itu? 2 minggu ada. 2 mingguan ya? 2 minggu, 3 minggu ya? 2 minggu mungkin lebih lah. pemeran utamanya lebih lama. Berarti nggak sempet turun ke bawah ya? Nggak sempet jalan-jalan gitu nggak ya Mbak Wanda ya? Setelah syuting berakhir. Setelah syuting. Karena anakku kan di bawah di UGM. Iya. Ngekosnya tinggalnya di? Iya di bawah. Di Jalan Kaliurang juga? Daerahnya apa? Jadi kenapa para pecinta film Indonesia harus nonton Rumah Iblis, Mbak Wanda? Karena ini real lokasi setnya
ini benar-benar menantang ya, sesuai banget dengan magisnya tuh, udah dari lokasinya udah magis banget. Terus kemudian yang kedua, ini ada di sini ya mungkin ya ritualnya tuh ritual ya, ada persembahan darah yang harus disembah, ada darah yang harus dipersembahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ya ini debut kembalinya juga Aura Kasih yang udah lama nggak main film, dan debut pertama saya di film horor itu yang harus, makanya kalian harus tonton. Bedanya apa sih Mbak Wanda, menurut Mbak Wanda, dengan film horor yang kebanyakan yang sudah tayang di bioskop? Rumah Iblis ini apa nih? Ada pembedanya nggak? Ceritanya pasti. Aktor aktris ya pasti. Ya. Ini iblisnya punya rumah yang ini. Itu saya judulnya ya. Makanya Rumah Iblis. Orang lain nggak punya. Jadi ketawa nanti Rumah Iblis itu kayak apa ya? Di sini. Sarah, kenapa orang harus nonton film Rumah Iblis? Ada Sarah Felicia. Betul, itu. Aku sih tapi paling mainly bilangnya sih bukan gara-gara cerita doang, tapi cast sih. Kok aku lebih ke cast karena emang benar-benar ya, untuk aku sih maksudnya actingnya benar-benar bagus gitu loh, dan aku juga proud lah gitu. Jadi itu sih main reasonnya kalau untuk aku ya. Omegi? Ya itu tadi. Ada saya yang dan Ada saya bersama teman-teman yang macam-macam yang menarik gitu kan, sama Wanda, ada Edward, ada Sarah, ada Wani. Jadi kombinasi yang unik. Jadi ada yang muda, ada yang gue sih muda ya masuknya. Iya, masuknya masuk ke muda. Iya. Ada yang sok muda. Gitu. Tangan dingin Wah, Mas seru lah. Tias lah sebagai sutradara yang memang sudah berpengalaman mengolah berbagai macam genre horor ini. Dan kebetulan memang sekarang lagi hype-nya ya film horor ya. Horor. Ya. Dan Mas ya, setelah film ini tawaran yang datang kepada saya horor-horor. Jadi ngasih rezeki dong ke Mbak Wanda ya. Berarti kan berhasil Iya. ya. Tapi Mbak Wanda sama Sarah nih, takut ini nggak, misalnya takut khawatir nggak misalnya kalau main film horor kan ya pasti wajahnya nggak secantik kalau kita lagi gala premier gitu. Nah, aku emang udah bosen cantik. Tapi malah itu yang bikin seru untuk aku Iya, syuting. aku Karena kalau pengen- cantik mulu tuh Iya. Biasa. biasa gitu. Aku pengen yang Udah bukan biasa. aku, justru dari bajunya, karakternya, mukanya, karena ya kalau aku kan cantik udah lewat karena aku di modeling kan cantik Oke, terus ya. Aku dari kecil di dunia modeling kan udah Jadi sampul ya harus Mbak Wanda. cantik terus kan, gak disampul, mode, iklan kan cantik terus ya. Jadi dunia acting tuh aku justru berbeda 180 derajat karena harus berperan justru yang kalau bisa nggak cantik, bukan Wanda yang puluhan tahun lalu gitu. Itu yang bikin aku bergairah dalam di dunia film sekarang ini. Oke. Salah satunya horor ya. Iya, makin serem, makin Makin serem, makin menakutkan, makin asoy. Sarah begitu juga kah? Aku sih juga kayak gitu. Karena kalau emang banyak karakter-karakter yang cuma cantik doang, kayak kadang-kadang agak bosen. Agak bosen, dan jadi makanya misalnya scene lagi berantakan gitu, mungkin kayak keringetan atau kotor gitu, aku malah yang aku seneng. Dan juga nggak ribet juga jadi make upnya. Nggak usah ditacap-tacap gimana gitu. Kalau Omegi kan karakternya emang udah kuat ya Mbak Wanda. Dia Tapi justru saya pengen dapat peran yang cantik. Gitu. jangan Om. Itu dah. Nggak pernah ada yang nawarin. Filmnya udah berderet banyak banget. Terima kasih Omegi, Fedli, Sarah Felicia, Mbak Wanda Terima Bina kasih. sudah mampir ke Warta Kota. Mudah-mudahan penonton film Rumah Iblis banyak nanti di bioskop. Jangan lupa tonton. Kapan Mbak Wanda tayang di bioskop?
bulan depan. November. November, tanggal berapa? Menyusul tanggalnya. Rahasia. Oke, siap-siap penonton film Indonesia, dipantengin Instagram Rumah Iblis dan kita semua. dan nanti ada info dari mereka kapan tayang di bioskop. Terima kasih sudah mampir, selamat bersenang-senang nanti di bioskop. Terima kasih Sobat TK sudah nonton tayangan ini. Tetap sehat dan salam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.